Kris, ada apa namanya Raja Banjar. Coba ya, saya pegang ya, ambil satu ya ini. Ini mandau. Ini ratusan tahun Usianya, Pak? usianya. Oh ini. Ini orang bilang ini tongkat Soekarno. Hmm, itu Tongkat Komando Soekarno. pernah pian bawa lah, Pak? Pernah Atau? saya bawa waktu acara kampanye. Mm, Sekian ribu orang saya berpidato, waduh nggak anunya lagi. kampanye pas jadi bupati kemarin. Iya. Oke. Nah ini. Oh ada. Oh, ada ininya, ada besi isinya. kuningnya. Jadi memang namanya tuh tongkat Soekarno. Ya orang bilang tongkat Soekarno, tapi apakah asli enggak nggak tahu ya. Tapi memang mirip, Pak ya. Sejak kapan nih Pak Pian ngoleksi benda-benda Udah kayak hampir ini? 15 tahun 15 tahun, dan itu perawatannya tanpa dimandikan. tanpa dimandikan. Oke. Perawatan khususnya Ya saya duduk di sini aja baca-baca selawat. sama Duduk parfum-parfum sini. tadi Ya, lah. ya, duduk di sini harum-harum malam Jumat kan. Oh. Jadi setiap malam Jumat ada jadwal di Ada, sini. duduk kalau saya artinya lagi pusing-pusing duduk ini sama kita punya burung-burung itu kan senang gitu. Jadi ketika Pian berada di sini Pian merasa nyaman, merasa Ya, tenang merasa gitu. tenang gitu kan. Salah satu ruangan Gambar-gambar pribadi. ulama ada itu kan. Ada berapa koleksi Pian yang ada di sini, Pak? Oh, hampir 300-an kali di sini. Itu semua jenis. Itu hati-hati ya, ayang ini, Bi. Kalau ini, nah coba saya pegang ini ya. Ini bahaya nih. Jadi ini kalau kena sedikit aja, Ada racunnya, Pak. ini racun. Ujar orang Dayak ipuh. Oh. Teguri sedikit aja keluar darah, dah selesai dah. Sama ini, yang pakai keluman itu kalau dibawa turun, kalau kada kena darah, kada mau, kada sasahnya terus. Bahayanya. Nah ini sebenarnya kita tidak hobis tadinya kan. Jadi berawal dari kita pernah didatangi oleh seorang mu'alaf. Jadi seorang mu'alaf ini, beliau ini punya keistimewaan untuk bisa mendatangkan wasi-wasi tua ini. Nah jadi beliau datang ke tempat saya untuk bersilaturahim. Nah kata beliau, Pak Ansar, menurut artinya firasat beliau bahwa banyak orang yang mau menyerahkan secara cuma-cuma tentang benda-benda bersejarah ini. Apakah Pak Ansar bersedia? Saya bilang asal jangan mengganggu terhadap saya dan keluarga saya, silahkan aja. Ya kalau gitu silahkan. Lalu anak saya yang namanya Paujan tadi disuruh mengambil. Jadi samping rumah itu, di samping pohon itu ada keris namanya Sempana Cerita. Nah itu mula-mula pertama. Nah itu namanya Sempana Cerita. Kalau orang Jawa itu namanya Pasupati Bunga Kencana. Nah itu, dan kerisnya tuh harum dan tidak pernah kita kasih minyak harum, tidak pernah. Cuman begitu kita buka, ruangannya sudah mencium bau aromanya itu. Nah itu, dan setelah itu ya kita datang terus, disuruh ngambil terus. Nah disuruh ngambil terus ya di samping-samping rumah. Iya disuruh mengambil. Ada Itu yang 10 arahannya datangnya. saya ada bisikan-bisikan atau Nah mimpi. yang tadi, yang bapak tadi. Oh, mualaf tadi. Iya. Mm-mm. Yang mualaf tadi yang ngasih tahu, artinya Pak Ansar itu ada besi, ambil kan. Biasanya malam Jumat. Gitu ceritanya. Kan di sekitar Garuda Maharam ini kan tadinya angker semua kan itu. Nah, itu. Awalnya, Pak ya. Awalnya. Dulunya hutan ya ini ya. Hutan. Nah, jadi di situ. Jadi akhirnya kebetulan beliau meninggal. Nah, dan kami artinya sudah cukup gitu. Sebelum beliau meninggal tuh kami sudah cukup sebilang untuk mendapatkan ini. Lu banyak sekali nih. Di rumah sana juga masih ada, di rumah pribadi. Jadi secara nggak langsung malah jadi kesukaan, Pak. Iya, akhirnya kita melihat ini kan keris-kerisnya ini terus bau-baunya harumnya bagus gitu kan. Dan kita terasa kalau kita berada di sini rasa damai gitu ya. Tenang. Rasa tenang gitu kan. Pertama kita kadang-kadang melihat itu kan besi-besi ini kan semua ini dari zamannya Zaman kerajaan Bahari, benar. Majapahit semua itu.
Karena kemarin itu ada salah seorang profesor doktor dari Jogja datang ke sini khusus melihat wasi ini. Ya. Jadi Pak Hening namanya. Jadi beliau ini dosen dari Akademi Seni Rupa gitu ya. Beliau ahli besi. Dia datang sini seharian ini. Dia menyebutkan ini namanya sampai ditulis-tulis di sini. Ya. Dan ada besi yang di sini yang dikatakan beliau yang selalu dicari gitu. Tapi beliau tidak mau ngasih tahu. Dari semua benda-benda yang ada di dalam sini nih Pak, ada nggak sih yang paling pian favorit atau paling Ada. berkesan, yang mana tuh Pak? Ada tapi di atas. Oh, kada digabung di sini. Ada namanya Sempana Ceritra. Kenapa tuh Pak jadi Kalau berkesan? orang Jawa bilang bahwa itu sempana bunga kencana. Harum bunga kencana. Jadi kalau kita buka, situ udah keciuman harum. Istimewanya itu Pak ya. Istimewanya. Pasupati bunga kencana namanya. Yang bikin Bapak suka sama itu apa, Itu sama yang pertama kali datang. pertama kali pian punya kah? Iya, pertama kali saya punya. Keren-keren. Pasupati bunga kencana. Jadi yang bikin pian tertarik selain pertama kali pian punya, Ya. apakah ada daya tarik tersendiri dari Iyalah, kerisnya? daya tarik sendiri lah. Ada daya tarik sendiri. Karena semua benda-benda saya ini punya khadam semua. Apa itu hadap? Khadam itu ada anunya. Ada anunya. Aura-aura tersendiri gitu Iya, ya? iya. Dan ini bisa berdiri semua nih. Kalau dilepas dia taruh di sini berdiri sendiri. Nah ini dia bersih kan, dan ini punya ini kuluman ujar kita, ada emasnya tuh. Oh iya, Iya, itu ini. mulutnya Pak lah. Iya, Sebentar Pak. naga runting. Itu namanya naga runting. Iya. Pas di Itu ujung itu. dapat beli kah Pak atau gimana? tuh? Saya tidak ada yang beli. Oh, rata-rata dikasih kah? Iya, dikasih. Dikasih secara gaib. Memang ketemu di apa? Maksudnya diperlihatkan ke pian atau gimana kayak Ya, gitu disuruh tuh? ngambil aja. Jadi ada bisikan-bisikan gitu Pak ya? Iya.